Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, ini ceramah Buya bagian kedua dari pertanyaan seorang sepuh yang begini. Buya ulangi lagi pertanyaannya, kurang lebih bagaimana Buya kalau kita ingin menegakkan hukum Islam di suatu negara? Kira-kira begitu. Sudah Buya bahas jawabannya yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ada lagi yang ketiga sebelum kita kepada yang keempat, berkenaan dengan diskusi, seminar, dialog dengan para ulama untuk menegakkan syariat. Buya sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul adzim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan salah satu ciri hamba Allah yang Maha Rahman adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi kalau berjalan di muka bumi itu hauna, rendah hati. Nah, kerendahan hati ini harus ditampakkan dari hati yang paling dalam, kemudian juga dengan ucapan yang baik, yang sopan, yang hormat kepada para ulama untuk menyampaikan maksud dan tujuan kita. Dengan cara itu akan terjadi dialog. Duduk dalam satu kursi. Duduk dalam satu meja. Meskipun kita berbeda kursi. Kita ingin menyampaikan sesuatu berkenaan dengan wa amruhum syura bainahum. Dan dalam urusan mereka syura bainahum, mereka itu memusyawarahkannya. Tertera di dalam surat Asy-Syura ayat ke-38. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan jika orang-orang yang bodoh mengata-ngatain yang macam-macam kepada kita, qalu salama. Para ulama, para penegak syariah hanya mengucapkan salam. Doa bagi mereka karena keawaman mereka. Ya. Kalau bukan levelnya kita berbicara, tidak akan nyambung dengan mereka. Caci maki mereka dan sebagainya harus kita maafkan karena memang mereka tidak paham tentang maksud dan tujuan kita dengan ilmu kita. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Harus mengucapkan salam. Dalam hal ini kita harus menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Baik. Langkah keempat untuk menegakkan syariah di suatu negara menurut pandangan Buya adalah bagaimana kita ini mengajak kepada kaum non-muslim, ahli kitab, musyrikin, ahli kitab, majusi, penyembah berhala, kalau non-muslim saja, diajak oleh kita yang awam-awam dulu untuk masuk agama Islam dulu. Karena kalau mereka sudah masuk agama Islam, orang-orang yang awam itu lebih mudah masuk Islam dibandingkan dengan nanti yang tahap kelima, kita mengajak kepada yang mereka mempelajari Injil, Taurat dan sebagainya, itu lebih susah. Kok orang yang awam di kalangan non-muslim, kita sampaikan kepada mereka bahwa
agama Islam tidak mengenal yang disebut dengan dosa bawaan. Karena tidak sedikit ajaran di luar Islam yang mengatakan bahwa setiap bayi yang lahir itu membawa dosa. Islam tidak begitu. Kita sampaikan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwa setiap yang dilahirkan seorang bayi itu fitrah, suci. Kita sampaikan. Kemudian kita juga menyampaikan kepada orang awam di kalangan muslim bahwa agama Islam itu tidak mengenal tingkatan-tingkatan kasta. Tidak melihat tingkatan-tingkatan orang berdasarkan kekayaannya, jabatannya, dan sebagainya. Sampaikan kepada mereka, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Sedangkan ketakwaan sendiri kan kita tidak tahu siapa yang paling takwa di antara kita. Sampai seperti itu Islam mengajarkan kepada kita bahwa tidak boleh kita merasa paling soleh, paling takwa. Karena kita tidak tahu amal kita diterima atau tidak. Sampaikan kepada mereka. Sampaikan juga kepada mereka bahwa Allah itu innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah Ghafurur Rahim. Maha pengampun dan maha penyayang. Sebesar apapun dosa kalian pada saat kalian lakukan di luar Islam, setelah kalian masuk kepada Islam, maka itu semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian orang bersih jadinya. Itu disampaikan. Supaya nanti berbondong-bondong non-muslim yang awam masuk Islam, nanti menjadi kekuatan kita untuk menegakkan Islam di suatu negara. Dan ini perlu juga disampaikan bahwa sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasul, supaya orang-orang kafir itu masuk Islam, kasih mereka uang, kasih mereka makanan, kasih mereka tanah, harta benda, untuk memujuk mereka masuk Islam. Dan ini kepada para agniya nih, ya, untuk berinfak dan bersedekah yang patuh. Dan itu bisa digunakan juga untuk membujuk non-muslim yang awam terutama supaya menjadi mu'alaf. Dilaksanakan. Kita sering melihat orang-orang kafir memujuk orang-orang muslim keluar dari agama Islam dengan dikasih uang, modal, dikasih jabatan, dikasih mobil. Kok kita caci maki kepada non-muslim? Benci, kenapa mereka? Bukan begitu. Itu cara Rasul yang dilaksanakan oleh kaum kafirin. Kenapa kita tidak mencontoh baginda Rasul? Kepada para agniya, ya tentu yang punya harta benda. Rizki itu dari Allah. Gunakan untuk itu. Membujuk orang-orang kafir supaya masuk Islam. Nah, jadi itu yang keempat. Supaya rombongan kita, kelompok kita, bukan kelompok ya itu kurang tepat. Ya umat Islam lah makin banyak di suatu negara itu. Kemudian yang kelima, setelah kita mengajak orang-orang awam dari non-muslim, baru kita bermujadalah. Berdebat dengan orang-orang kafir. Dari kalangan ya mungkin para rahi, para pendeta, para pastor. Bahkan dengan paus sekalipun. Ajak bermujadalah. Ajak berdiskusi tentang adinul Islam ini. Kita sampaikan kepada mereka firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Shadaqallahul adzim. Itu di dalam surat Ali Imran ayat 18. Inna dina sesungguhnya agama itu. Inna dina indallahi di sisi Allah. Al-Islam hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama di sisi Allah hanya Islam. Tidak ada agama selain Islam. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad itu adalah Islam. Para nabi dikasih kitab sesuai dengan zamannya. Dan kita akhir zaman dikasih Al-Quran
Dan itu adalah kitab satu-satunya yang berlaku sampai sekarang. Yang lainnya sudah tidak berlaku lagi. Sekarang ini zaman Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada penutup para nabi, khataman nabiyyin. Selain Al-Quran tentu tidak diterima. Selain Islam itu tidak akan diterima. Itu kita sampaikan. Kemudian juga kita menyampaikan surat Al-Imran ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Wa may yabtaghi, barang siapa yang mencari agama ghairal islami dina, selain Islam yang dijadikan agama, fala yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima itu oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat termasuk orang yang rugi. Kita sampaikan. Apa jawaban mereka itu? Kita sampaikan. Makanya tidak ada salahnya para ulama, bahkan menurut pandangan Buya, sesuatu yang mesti kita lakukan. Baca Taurat, perjanjian lama istilah mereka. Baca Injil perjanjian baru. Kita akan melihat borok-boroknya. Dan kita bermujadalah dengan memperlihatkan keborokan-keborokan dan kepalsuan-kepalsuan kitab-kitab itu yang sudah dirubah oleh tangan mereka. Kita sampaikan. Dan dalam ini kita sampaikan kepada mereka, dan itu dengan cara yang baik. Wajadiluhum billati hiasan. Berdebatlah dengan mereka dengan yang baik. Tidak caci maki mereka, tidak menghina sesembahan mereka. Kita dengan lemah lembut. Supaya masuk kepala relung hati yang paling dalam, fuadah namanya. Kita sampaikan. Dan kita sampaikan kepada mereka surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Kita sampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada paksaan. Tidak pernah kami memaksa. Mengapa? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena sudah jelas perbedaan antara arusdu, kebenaran, dengan ghayy, kepalsuan, kesesatan. Sudah jelas. Seperti kita berjualan suatu barang yang menurut pandangan kita memang betul-betul sangat bermanfaat dengan harga yang tidak mahal. Ditawarkan kepada seseorang. Tidak ada unsur penipuan. Bahkan kita ini yang paling baik dan banyak manfaatnya. Kita ingin banyak menolong orang dengan produk yang kita jual itu. Lantas orang itu tidak mau beli, kita tidak usah marah. Dia akan menyesal tidak membeli barang kita. Karena barang yang kita jual itu ada sesuatu yang manfaat. Itulah agama Islam. Kita sampaikan kepada mereka tidak ada paksa. Ini agama yang bukan agama yang murah. Satu-satunya agama yang tentu hebat maslahatnya. Tetapi dengan bisa mudah masuk Islam. Nah itu menyangkut la ikraha fiddin. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Famayakbur bitaguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Barang siapa yang ingkar kepada togut, ingkar kepada sesembahan-sesembahannya, meninggalkan sesembahan-sesembahannya, kemudian mengambil iman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Mereka sudah memegang tali yang kuat, lang fisama laha, yang tidak akan putus. Wallahu samiun alim, dan Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Jadi sampaikan kepada mereka. Tidak usah merasa takut, tidak ada paksaan.
Kami sudah menyodorkan, silakan berpikir. Dan mudah-mudahan kalian mendapatkan hidayah. Kemudian yang Buya sampaikan juga, berkenaan dialog dengan, atau mujadalah dengan non-muslim. Dari kalangan orang-orang yang memang tahu sih keburukan kitab-kitabnya. Tetapi mereka lebih memilih kehidupan dunia. Ya, menjual kehidupan agama dengan dunia, menukarkan. Mereka tahu sebetulnya. Kita sampaikan kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Quran surat Ali Imran ayat 64. Ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin im bainana wa bainakum wala alla nusyrika alla na'budallaha illallah wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min indillah fa in tawallaw faqul syahada bi anna muslimun. Begitu Allah berfirman. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab. Ya tentu saja ini mewakili orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Secara implisit Islam itu mengajak juga kepada kaum Hindu, Buddha, Konghucu, animisme, totemisme, ateisme, dan sebagainya. Diajak oleh Allah. Secara tidak langsung. Ta'alau ila sawaim. Ta'alau ila kalimatin sawa. Yuk, kalian sama-sama dengan kami. Ya, kembali kepada kalimat yang satu. Bainana wa bainakum, di antara kami dan kalian. Apa itu kalimat yang satu itu? Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Begitu. Menyangkut tentang ajakan kita kepada orang-orang muslim yang di kalangan yang sudah tahu mereka itu salah tetapi ditutup-tutupi. Begitu. Menyangkut tentang bagaimana kita mengajak kepada mereka. Allah na'budah illallah. Bahwasannya tidak ada yang kami sembah atau kita sembah illallah, Allah. Wala nusyrika bi syai', dan janganlah di antara kita ini menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dha, janganlah kita menjadikan di antara kita saling, ya, di antara kita ini apa itu? Mengambil arbaba min indillah, sebagai Tuhan selain Allah. Jadi kita tahu kan mereka itu menjadikan ada Allah Bapa, anak Allah, malaikat dikatakan adalah sebagai anak-anak Allah dan sebagainya. Jadi dengan ini Allah mengajak, kita harus mengajak. Walayat takhida ba'duna barda ba'dun arbaba min indillah. Kemudian namanya fa'in tawalau, jika mereka itu berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami ini seorang muslim. Kita harus berbangga menjadi muslim. Itu yang kita lakukan kepada kaum-kaum kafirin yang menduakan, mentigakan Allah, menyembah kepada selain Allah. Pemirsa rahimakumullah. Kemudian yang keenam, agar di suatu negara tegak syariah, bisa ditegakkan hukum Islam. Tentu saja dalam hal ini kita di sini harus beraudiensi dengan pemerintah di negara tersebut. Ya tentu macam-macam. Ada pemerintahnya itu mayoritas muslim. Ada yang pemerintahnya itu mungkin 50-50 antara muslim dan non-muslim. Bahkan ada pemerintahan yang memang dipegang oleh non-muslim.
Kita harus beraudensi. Kita selaku para ulama jangan membiarkan kaum umaro itu sendirian berjalan. Karena kita punya konsep dalam hal ini, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surat Al-As. Demi waktu, innal insana lafi khusrin. Jadi sesungguhnya manusia itu rugi. Nah, kita kan tidak ingin rugi selaku manusia. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan melaksanakan amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati ya dalam hak kebenaran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dan saling menasihati dalam kesabaran. Karena Allah memerintahkan atau memberikan informasi kepada kita supaya kita tidak rugi, maka lakukanlah amar ma'ruf nahi munkar. Mendatangi pemerintah itu sesuatu yang sebetulnya tidak menjadi hina kita selaku ulama datang kepada pemerintah. Karena kita bukan ingin menjadi penjilat atau menjual agama untuk hal yang sifatnya adalah baru ke negara. Justru kita ingin menyelamatkan mereka, menyelamatkan umumnya warga negara. Karena kalau suatu negara tidak menggunakan hukum Islam, suatu saat akan datang azab Allah. Kita tahu dalam hal ini tentang itu. Sudah banyak kejadian-kejadian masa lalu. Sehebat apapun negaranya, kalau membangkang kepada Allah, maka kehancuran yang akan didapat. Pemirsa rahimakumullah, audensi kepada negara itu, kepada pemerintah maksudnya, dilakukan dengan niat yang tulus. Bukan ingin mendapatkan pujian, atau bahkan karena takut misalkan nanti kita dianggap tidak dekat dengan umaro. Bukan, karena Allah kita datang. Tentu kita paham betul tentang sabda Rasul, hubul waton minal iman. Bahwa cinta ke negara itu bagian daripada keimanan. Kita selaku warga negara dimanapun negara kita, tidak mau kita hidup di suatu negara, tetapi kita tidak bisa mencintai tempat kita tinggal. Nah, kenapa kita belum bisa mencintai negara yang tempat kita tinggal? Ya kebetulan misalkan negaranya itu belum melaksanakan hukum Islam. Mau cinta ke negara bagaimana kalau pemerintahnya tidak menggunakan hukum Islam? Maka sebagai bentuk rasa ingin mencintai negara, tentu kita harus memperjuangkan bahwa di mana tempat kita diam sebagai warga negara, memperjuangkan supaya negara kita ini menegakkan Islam. Sehingga betul-betul bahwa hubbul waton minal iman. Nah, dengan kata lain, kalau negara kita belum melaksanakan hukum Islam, bagaimana kita bisa mencintai? Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 56 atau 156, maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Itu firman Allah di dalam surat An-Nisa ya, ayat ke 159. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul, dan wa ulil amri minkum, kepada yang memegang urusan kalian. Nah, permasalahannya di sini begini. Memang orang-orang awam itu merasa tidak ada masalah tentang
wa ulil amri minkum. Taat kepada yang memegang urusan mereka, urusan kalian di suatu negara. Tapi bagi para ulama yang paham, kalau negaranya belum menegakkan syariat, mereka berpikir begini, ya Allah, memang kita harus taat kepada Allah dan kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, tidak mungkin aku taat kepada pemerintah. Karena bukan ulil amri minkum, tetapi ulil amri minhum. Masih minhum, belum minkum. Beda kan minhum dengan minkum. Minhum itu pemerintahan di antara mereka. Kita dalam hal ini tidak merasa minkum. Karena yang dimaksud oleh para ulama minkum itu bahwa di antara hukum Islam atau hukum Islam yang harus kita perjuangkan, diperjuangkan oleh para ulama, kalau sudah ditegakkan oleh suatu pemerintahan, baru kita mengatakan wa ulil amri minkum. Jadi para ulama bukan berarti tidak mau taat kepada ulama, tetapi belum minkum ya Allah, tapi masih minhum. Pemerintah mereka, pemerintah kaum sekuler, pemerintahan kaum yang non-muslim, pemerintahan kaum-kaum togut, pemerintahan yang tidak mau melaksanakan hukum Islam, dipilih-pilih. Maka sampaikan kepada beliau-beliau, mohon maaf jika kami para ulama dalam hal ini punya sikap seperti itu. Tetapi tidak akan membuat sesuatu yang onar, tapi kami akan terus berdakwah. Disampaikan tentang itu. Yang berikutnya kita sampaikan kepada pemerintah bahwa kita paham semuanya. Negara ini bagaikan duniawiyah. Sifatnya duniawiyah. Adalah alat untuk bisa kita menggapai ridho Allah. Negara ini sebagaimana duniawi bukan tujuan, tapi alat supaya kita fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kami tidak mungkin menjadikan negara sebagai tujuan. Tapi yang jadi tujuan kita adalah Allah yang mewajibkan kepada kita semua melaksanakan Islam secara kafah. Kemudian kita menyampaikan pertanyaan, siapkah Bapak? Kalau kami semuanya samina wa atona kepada negara, siapkah Bapak nanti membela kami di akhirat? Di Malik Yaumiddin, hari pembalasan, di mana Allah Subhanahu wa taala yang memimpin hari pembalasan itu. Kita kan tahu persis. Pada saat kita pulang kepada Allah, wala tajru wajratu wizra ukhra. Masing-masing kita mempertanggungjawabkan. Dan kita yakin para pemimpin di antara kita tidak akan bisa bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu kita sampaikan. Apapun penerimaannya, tapi dengan cara yang baik. Bagaimana kita menyampaikan hal itu dengan baik kepada pemerintah? Supaya pemerintah paham bahwa tegak syariah itu adalah sesuatu yang memang perlu diperjuangkan. Kita sampaikan kepada beliau-beliau, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jangan khawatir kalau sudah tegak syariah, misalkan menjadikan kezoliman ada. Bagaimana kita menghadapi kaum kafirin, musyrikin, itu ada aturan-aturannya. Kita yakin dengan tegak syariah justru akan menyelamatkan negara, tanah air, dan warganya. Ya, kita harus meyakinkan seperti itu. Pemirsa rahimakumullah, yang terakhir, yang ketujuh, menjawab pertanyaan seorang sepuh yang hampir 80 tahun. Mengapa hukum Islam belum bisa ditegakkan di beberapa negara? Apa kira-kira? Nah, yang ketujuh beliau sampaikan, tentu dalam hal ini kafir itu kan terbagi dua. Ada kafir zimmi yang bisa diajak ngobrol, bermusyawarah. Tetapi ada juga kafir harbi yang menghalang-halangi tegak syariah dengan kekerasan, dengan senjata, dengan peperangan. Maka dalam hal ini kita tidak usah
takut. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat kelima sudah menyampaikan tata keramanya. Kaifiatnya kita menghadapi orang-orang kafir harbi yang menghalang-halangi tegak syariah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum wa qudulahum kulla marsad. Shadaqallahul adzim. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kalian menemuinya. Ya kalau memang situasinya perang, bukan dalam situasi normal. Perang, mereka justru balik membenci dengan senjata. Kita lawan. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, dimanapun mereka berada. Wa khuduhum, tangkaplah mereka. Wa suruhum, kepunglah mereka. Wa qudulahum kulla marsad. Intailah mereka, awasi mereka di tempat pengintaian. Sampai begitu kalau menyampaikan. Demikian, pemirsa rahimakumullah, bagian kedua dari jawaban Buya berkenaan dengan bagaimana caranya menegakkan syariah di suatu negara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.